Grab your food or drink, cause the tea is still hot. Nama gue Alice, welcome to Kali ini dengan setting yang berbeda, dengan story yang berbeda juga. Bukan horor lagi, tapi gue pengen cerita tentang my first ever relationship and the breakup. And gue nggak memandang story ini sebagai kayak aib atau apapun, karena gue rasa ini adalah my soul journey gue dalam hidup ini, di bumi ini, karena gue yakin semua orang harus melewati at least satu patah hati dalam kehidupan. Jadi kayak dari situ lu bisa berkembang, grow as a person. Dan ya, and by the way gue pengen disclaimer aja, karena gue rasa ya in every relationship pasti ada kesalahan dari dua arah gitu loh ya. Jadi mungkin gue yang terlalu anxious atau dia terlalu avoidant. So ya, setiap relationship punya standar yang berbeda dan punya bare minimum yang berbeda-beda juga. Jadi gue rasa jangan mikir kayak ini toxic banget, enggak. Cuman this relationship tadinya healthy tapi it became toxic ya, karena ya nanti kalian tahu sendiri ya. Dan take this as a lesson aja, karena ya every relationship itu beda-beda ya guys. So let's go. Nah, ini gue ada pinpoint ya, gue ada poin-poin yang akan gue omongin dalam video ini biar nggak off track gitu ya guys. Jadi kita mulai dulu dari my relationship ya. Kayak gue ketemu sama orang ini, sama mantan gue ini ya, my ex itu kapan, dimana, seperti itu. Jadi gue bertemu pada tahun 2023, akhir pertengahan Januari gitu. Ya, jadi gue bertemu dia ya di salah satu aplikasi yang menurut gue aplikasinya bagus, cuman sekarang kayak rusak gitu aplikasinya. I'm not really quite sure, but it is what it is. Gue ketemu di sana, dan sebenarnya tuh gue skeptical sama orang ini karena gue takut dia itu scammer ya guys ya. Karena gue udah terjun ya, gue udah punya sosial media dari gue umur berapa, 10, 11, atau 12 tahun gitu. Jadi kayak gue takut aja dia jadi scammer gitu. Gue lihat dia ya pada saat itu kayaknya legit gitu. Jadi gue kayak oke, gue ngobrol sama orang ini. Sebenarnya ini red flag yang gue lihat, tapi gue brush it off ya. Di account itu ya, di aplikasi itu, accountnya dia itu dia follow banyak banget perempuan yang jualan, which is ya kalian tahu sendiri jualan OF ya, OF. Terus sama cosplayer yang gaming, karena dia juga gamer, dia juga punya YouTube, tapi gue nggak mau kasih tahu YouTube-nya dia karena ya buat apa. So dia suka banget sama game dan dia follow cewek-cewek yang kayak gitu, cosplayer gamer yang menurut gue menjual itu juga, menjual asetnya mereka gitu. I don't know, cuman kayak it is what it is ya. Tapi nggak semuanya gamers girl kayak gitu ya guys ya. Some of it ya kayak gitu ya buat cari duit ya, di luar sana mereka cari duitnya kayak gitu ya. Well, I don't judge them, tapi it is what it is gitu. Nah terus ya udah tuh, akhirnya gue ngobrol-ngobrol. Akhirnya diminta kayak kontak gua gitu. Kontak gua tuh dalam arti yang bisa chattingan intens, karena di aplikasi itu bisa DM-an, tapi kadang-kadang tuh notifikasinya tuh nggak masuk gitu loh. Jadi kayak ya udah kita pindah aja ke platform yang lain gitu, ke aplikasi yang lain. Terus tadinya tuh dia suggest Snapchat atau nggak Instagram. Nah karena gue udah nggak main Snapchat lagi, apalagi di Indonesia, Snapchat apa itu, so 2016 banget gitu, is so American thing ya for me. Dan ya I deleted Snapchat meskipun gue masih punya accountnya. Buat apa gue download satu aplikasi yang gue jarang pakai hanya untuk mengobrol dengan laki-laki gitu. Jadi akhirnya gue kayak yaudah di Instagram aja, seenggaknya kayak gue nambahin followers gitu loh. Jadi kayak oke, akhirnya kita ngobrol di situ. Selama seminggu itu gue ini agak cuekin dia, dalam arti karena gue itu belum terlalu interested dengan orang ini gitu loh. Ada attraction di situ, gue lihat fotonya, gue kayak oke, he's not a bad looking person ya, maksudnya kayak a decent human aja. Dibilang jelek juga enggak, dibilang cakep juga enggak gitu ya, charming aja gitu. Nah terus gue konsultasi juga lah tuh sama teman gue kayak, Bi ini ada cowok deketin aku gitu kan.
terus kayak kasih tunjuk fotonya kayak menurut kamu gimana gitu. Terus teman gue, sahabat gue si Abi bilang kayak ya udah coba aja, dia kelihatannya kayak baik kok. Terus gue kayak oke. Akhirnya gue coba, terus udah mau masuk ke 2 minggu, akhirnya ngobrol banyak di situ ya, terus tukeran value, kayak lu megang value apa, lu megang prinsip apa gitu-gitu. Terus kayak gue kayak oh lu megang prinsip sama value yang sama gitu loh, makanya gue mau sama dia. Dan dia tuh agamanya masih satu Tuhan, jadi gue yang kayak you know what, oke lah gitu. Dan LDR juga, and mind you ini itu orang Amerika, jadi sebenarnya gue nggak terlalu masalah dengan orang Amerika. Kulturnya ya kalian tahu sendiri, kultur orang-orang Indonesia tuh berbeda. Cuman kalau misalkan orang luar negeri tuh gue rasa kayak mereka punya pandangan yang lain dan lebih open minded terhadap ya situasi, menurut gue itu ya. Terus masuk ke 2 minggu ya, ke 2 minggu gue ngobrol sama dia setelah kita membahas agak deep talk sedikit ya, tapi menurut gue kayak itu basicnya aja sih gitu. Masuk ke 2 minggu ngobrol, akhirnya dia nembak gue mau nggak jadi pacar dia gitu. Terus gue kayak ya udah mau gitu, kayak gue nggak ambil pusing ya, gue nggak, karena baru pacaran doang gitu loh guys. Maksud gue kayak ya udah kita dalam status pacaran itu, kenalan dan lain-lain ya, kalau misalkan tidak cocok ya sudah gitu loh, apa yang harus dipusingin gitu. Selama 1 tahun pacaran itu gue selalu berantem sama dia. Kenapa? Karena gue belajar dari pengalaman-pengalaman gue sebelumnya. Gue itu selalu diem kalau misalkan selalu ada masalah gitu. Dari last friendship gue, mereka tuh bilang kayak ya Liz, kayaknya kamu kalau ada apa-apa ngomong deh, jangan dipendem dan lain-lain. Maksudnya kayak kalau lu nggak ngomong kita nggak bakalan tahu kita tuh salahnya apa dan lain-lain gitu. Gue dengan kebiasaan gue yang seperti itu, gue juga sekarang masih on progress ya guys. Cuman kayak dalam relationship ini gue tuh nggak mau tutup-tutupin, gue nggak mau mendem-mendem ya. Kalau misalkan gue ada masalah, gue pasti ngomong sama mantan gue gitu. Kalau misalkan gue ada rasa yang gak enak, gue pasti ngomong sama dia gitu. Jadi bisa dibilang gue tuh orangnya to the point pada saat itu. Gue pacaran sama dia tuh sangat amat to the point. Kalau misalkan ada masalah, pasti gue kayak maksud lo apa, tapi lebih ke nada yang confrontation ya guys, bukan yang kayak babe, I wanna talk to you gitu-gitu. Sebenarnya iya, cuman kayak lebih ke nada dan approach yang confrontation. Dan mungkin di situ gue salah ya untuk nge-address suatu hal atau suatu problem dalam hubungan, karena ya kayak ya gue ketangkep dia basah gitu loh. Setiap kali gue confront kayak gue pengen ngomong tentang ini dan kenapa lu gituin gue, kenapa lu nyakitin gue dan lain-lain gitu. Jadi kayak every month kita tuh selalu berantem gitu dengan permasalahan yang sama. Contohnya seperti dia follow banyak banget gitu ya cewek-cewek yang jualan gitu, OF ya gitu. Dan seharusnya gue yang kayak you know what, itu red flag untuk gue, karena buat apa laki-laki yang follow cewek-cewek yang jualan dan fotonya terpampang nyata di aplikasi itu ya, meskipun nggak terlalu vulgar ya menurut gue ya, kayak majalah-majalah Playboy lah. I'm not that really innocent ya guys, just so you know, I'm 25, I know a lot gitu. Nothing wrong with the girls, karena mereka ya cari duit ya. But yeah, dia follow cosplayer banyak banget yang memperlihatkan top time bubunya mereka. Dan gue rasa kayak ketika lu udah sama seseorang gitu, udah menjalin hubungan, in a relationship, I don't feel like you need to follow those women, even though you're not thinking or looking at their asset ya. Tapi kayak when you follow someone that do something like that, ya lu support itu. Paham gak sih maksud gue? Apalagi lu in a relationship gitu. Kalau lu single, lu punya duit banyak, lu bisa kayak treat woman kayak, nih gue kasih duit segini, lu jajan deh. Ibaratnya tuh kayak sugar daddy gitu lah, kasih support yang seperti itu. Tapi lu enggak anjir gitu loh. Jadi gue yang kayak the fuck. Terus gue dalam sebulan gue pacaran sama dia, gue tuh ketemu dia komenin banyak banget di posan cewek-cewek gitu ya, yang kelihatan bubu and tata, dengan komen kayak you look good, you look stunning, you look gorgeous dan sebagainya. Dan menurut gue itu kita sudah ada di relationship, kita udah pacaran, dan menurut gue kayak gue langsung screenshot.
tapi screenshotnya udah gue delete semua karena it's really painful to seeing that, and it really break my heart to be honest. Dan I felt like I didn't deserve to be treated like that, apalagi sebulan masuk pacaran gitu, kayak the fuck. Gue akhirnya konfront dia. Terus yang bikin gue kesel adalah ketika gue konfront itu ke dia, ya gue kasihin kayak screenshot dan lain-lain, kayak kenapa lu kayak gini, kita tuh udah pacaran gitu, udah masuk sebulan, kayak kalau lu gak suka sama gue, ya kita gak usah pacaran anjir gitu loh. Kayak you cannot have both. Lu bisa freely ya ngelihat foto-foto cewek seperti itu, tapi lu in a relationship dengan gue gitu loh, paham gak sih? Dan seharusnya pada saat itu gue harusnya kayak set boundaries dan putus sama dia, tapi again gue maafin dia. Dan pada saat itu dia memutarbalikkan bahwa gue salah untuk nge-screenshot komen-komenannya dia di posan cewek-cewek itu, dan kayak ya lu salah, lu screenshot tanpa izin dan lain-lain. Maksud gue kayak it's not my fault, I have the rights to screenshot anything in social media, dan gue nggak menggunakan itu secara komersial gitu loh, ibaratnya tuh kayak gitu. Gue nggak memperjualkan ini kok gitu. Jadi kayak kenapa di sini gue yang salah gitu loh. Terus yang bikin gue kesel dengan diri gue sendiri adalah dia tidak meminta maaf pada saat itu. If I'm not mistaken, I don't think he'll apologize because he feel the wrong. He apologized because I asked him to. Jadi kayak man child. Anyway, dan ya itu tanda-tanda pertama dia nge-gaslighting gue ya guys. Jadi kayak after this relationship end, gue tuh ada PTSD sedikit ya dengan orang-orang yang tanpa sengaja nge-gaslighting gue. Jadi kayak you know what, I'm gonna leave the room gitu, ibaratnya kayak gitu. Jadi kayak I have PTSD after that. Ya nggak terlalu parah sih ya PTSD-nya, cuman yang kayak gue sadar kayak it's gaslighting, you know what, I'm out gitu. Jadi kayak throughout that 1 year relationship, dengan segala huru-hara tiap bulan berantem karena situasi yang seperti itu keep repeating ya, dengan dia mulai on lagi di Twitter ya, di X, dia nge-follow a bunch of OF girl, dan gue rasa kayak it's not the right thing to do, apalagi I cannot ya, tapi gue diem aja. Jadinya gue yang kayak ngebatin sendiri guys. Jadi selama 1 tahun itu gue ngebatin sendiri, tapi dia tuh punya cara untuk bikin gue stay in this relationship, in those relationship gitu, dengan cara kayak ya dengan kata-kata dia calling me beautiful and stuff. Sebenarnya gue juga nggak kemakan dengan with calling me beautiful, gorgeous every day, because I know I am, so you don't have to remind me every day. Tapi kayak yeah, that's what he do. The one thing that makes me stay adalah I was hoping him to become a better version dari sekarang, dan I hope he did. I hope he will change for me. Tapi kayak you know what, if people gonna change, it's for them gitu loh. Dan itu adalah salah satu hal yang menurut gue bisa berhasil ketika orang you know what, gue harus berubah gitu untuk orang ini, atau gue harus berubah gitu untuk diri gue sendiri gitu, untuk make this relationship work gitu. Jadi kayak we cannot change people guys, dan gue juga nggak mau change dia because I like him. Namun ada beberapa behavior yang menurut gue it's a habit dan susah untuk berubah gitu, atau ya dia emang nggak sesuka itu sama gue dan nggak sesayang itu gitu. Jadi buat apa gue menunggu orang untuk berubah yang notabene-nya itu adalah kebiasaan dia sendiri gitu. Setiap gue minta putus ya guys, dia selalu melakukan ya seperti kebanyakannya laki-laki, dia bakalan doing really better dan melakukan apapun yang gue minta gitu. For like 1 to 3 weeks dia bakalan ngelakuin video call, dia bakalan chat gue di jam 9, jam 8, tapi ketika sudah melewati batas yang mungkin dia lupa ya, gue rasa juga dia kena dementia ya. Not to put a curse on him, but I felt like he will eventually, if he keep doing that,
Tapi ya, we never know the future ya guys. Begitulah guys ya, dia selalu lupa dan lain-lain. Sampai dimana di titik gue ngerasa kayak gue dijadiin tropi atau pajangan dalam hidup dia as a girlfriend gitu. Jadi I felt like sampai sekarang pun ya, gue ngerasa dia tuh suka the idea of having a girlfriend. Dan ya kayak dia tuh ngerasa ada ego boosting. Gue rasa sih seperti itu ya. Oh you know what, gue punya cewek, gue punya girlfriend, dan kalau misalkan ada apa-apa gue bisa ke dia, kalau misalkan gue sedih gue bisa ke dia, kalau misalkan gue lagi kesel atau apapun gue bisa ke dia, dan dia selalu ada untuk gue 24/7 karena I am that girl gitu loh. Kalau misalkan ada apa-apa pasti gue chat gitu, pasti gue balesin gitu, kayak ada apa gitu, what's wrong gitu, tanya teman-teman gue gitu loh. Kalau misalkan gue bangun, gue siap untuk menjawab, menemani mereka gitu ya, untuk mendengarkan, ya gue bakalan ada gitu loh. Tapi kalau misalkan ya gue lagi tidur, mostly ya saya tidak bakalan pegang HP begitu, atau ya masak gitu. Anyway, kayak gitu. Terus throughout those years ya, kayak 1 tahun pacaran ya, 1 tahun lebih pacaran gitu, dia tuh suka ngilang 3 hari sampai seminggu. Dia tuh ngilang tanpa kabar, dan gue selalu ngomong ke dia, kalau misalkan lu ada sesuatu, please kabarin gue. Tapi he proceed to doing that repeatedly over and over again. And yang bikin gue kesel adalah gue nggak peduli kalau lu emang kecelakaan atau gimana. Kalau misalkan itu yang terjadi, ya itu urusan Tuhan ya guys ya. Gue yang kayak, you know what, oke, gitu. Tapi dia nggak balesin chat gue, kayak letting me know ya, kayak hey are you okay, dia nggak balesin gue gitu. Tapi dia on di Twitter. Terus gue yang kayak, dia on di Twitter, terus dia balesin account cewek tapi kayak ngomongin wrestling, ngomongin gaming. Tapi maksud gue kayak, lu bisa chattingan di Twitter dengan orang lain yang gue nggak tahu itu temen lu atau bukan, tapi lu nggak bales chat gue. Dan di situ, dan part itu yang bikin gue kesel, dan gue nggak tahu dia bakalan lihat video ini, tapi kayak itu adalah hal yang bikin gue kesel gitu loh. Kalau misalkan kita nggak LDR, ini tangan sudah tak udah gue tunjuk orang itu, paham gak sih? Kayak gue masih ada rasa kesel ya, masih ada rasa dengan orang ini ya. Kalau misalkan gue inget-inget kejadian sebelumnya, kayak the disrespect ya, dia nggak appreciate waktu gue, dia nggak appreciate my present. Dan ketika gue lagi sedih guys ya, ketika gue lagi anxiety gitu ya, atau lagi panic attack gitu ya, gue nggak tahu terms yang bener yang mana, cuman gue lagi yang kayak gundah gulana, gue nggak bisa tidur dan lain-lain, gue chat dia yang notabene-nya ya di situ tuh masih siang ya, di waktu dia tuh masih siang ya, masih sore siang gitu. Jadi harusnya bisa dong angkat telepon gue, chat gue gitu loh. Tapi dia nggak angkat sama sekali, dia nggak telepon balik, dia nggak chat gue kayak hey what's wrong, I'm sorry I cannot pick up your call, I'm doing this. Maksud gue kayak hello, the brain is not braining gitu loh. Menurut gue kayak this man, he be playing some games gitu. Dan dia tuh selalu ngegaslighting gue, kayak kalau misalkan ada masalah gitu ya, kalau misalkan ada argumen gitu atau problem, biasanya tuh gue bringing up the problem, ngediscuss gitu. Mungkin dengan pembawaan gue agak sedikit gitu ya, konfrontal, is that even a word, cuman kayak sedikit konfrontal. Tapi ujung-ujungnya tuh gue pengen kita discuss sebagai adult ya, sebagai orang dewasa yang ada di serious relationship gitu. Tapi dia selalu bikin problem ini menjadi argumen, dan ya dia selalu ngomong kayak don't play games with me right now. Terus gue bingung dong, kayak siapa yang main game anjir di sini? I'm not playing any mind game. I'm not playing your heart as the part of the game. Di sini gue beneran serius, di sini gue beneran genuine, dan I can't see myself getting married with you. Makanya gue terima lu sebagai boyfriend gue gitu loh. And I'm dating to marry ya guys. Just so y'all know, I'm that as serious when it comes to lover relationship like this gitu. So I don't wanna put any game. Kalau misalkan lu suka, oke,
coba effortnya gimana gitu. Kalau gue lihat kayak oke, ada effort gitu ya, oke gitu. Tapi sama orang ini mungkin gue terlalu naif, dia nggak terlalu ada effort apa-apa, mungkin kayak gue juga ke bawah suasana, ya akhirnya gue terima-terima aja gitu tanpa melihat sisi kegacoran effort dia tuh seperti apa gitu. Oke, gue udah pakai foundation, tadi gue campur Estee Lauder sama skin tintnya Sika, terus hasilnya seperti ini ya, sangat flawless. I love it, harusnya sih. Sambil kita tunggu kering, lanjut lagi ya guys ya. Terus dengan huru hara tiap bulan kayak begitu, ya gimana sih, orang mana yang nggak ngebatin in a relationship yang it became really toxic karena satu orang itu nggak memperbaiki kesalahan dia dan tidak merasa bersalah akan hal tersebut, dan bikin gue itu ngebatin dan gue jadi takut untuk mengutarakan perasaan gue, mengutarakan apa yang gue rasa ke dia, karena gue takut nanti bakalan jadi argumen dan gue bakalan jadi yang the bad guy gitu, bakalan gue yang salah terus gitu. Jadi kayak throughout those year gue ngerasa kayak gue orang yang paling salah, kayak kenapa gue bisa diginiin sama laki-laki yang gue tuh nggak deserve untuk di treat kayak gini loh. Gue nggak deserve untuk di gaslighting, gue nggak deserve untuk diperlakukan seperti ini gitu loh. Apa yang gue perbuat sampai kok bisa ya tega orang tuh nge-gaslighting gue. Dia main-main game loh guys menurut gue, meskipun ya ini pikiran-pikiran gue ya, cuman kayak damn gitu. Gue ngerasa kayak gue nggak bisa lupain the heavy feeling of feeling like that every night, every day I'm crying, karena gue ngerasain di dada gue tuh berat banget gitu loh guys. Yang gue kira kayak a relationship when we talk about our problems and gonna fix that together, it could become healthy gitu. Dan gue tuh kemakan sama omongan-omongan yang ada di social media gitu ya, kayak no relationship is perfect. Dan ada omongan lagi kayak in a relationship, to become better, to be in a healthy relationship, ya lu harus melewati obstacle atau permasalahan, dan ya itu wajar gitu. Nah gue tuh kemakan sama omongan itu, jadi gue kayak you know what, I'm gonna stay with him karena gue mistaken that problem. Gue kira bakalan menjadi suatu yang bagus ya dalam relationship ini, tapi ternyata ya emang orangnya aja yang bikin toxic gitu. Kayak buat apa gue komunikasi kalau misalkan tidak ada yang berubah, tidak ada diskusi yang baik, dan ya orang ini ya simply ya nggak mau terima aja kalau dia salah gitu loh. Paham gak sih? Dan gue tuh bisa taking accountability loh guys, kayak kalau misalkan gue salah ya well I'm so sorry, ya gue bakalan merasa bersalah gitu loh guys. Tapi ketika dengan dia tuh nggak pernah merasa bersalah dan minta maaf karena gue minta, bukan karena dia merasa bersalah. Sampai akhirnya gue putus sama dia di bulan Maret itu, bulan Maret atau bulan April gitu, gue lupa. Pokoknya itu lagi di bulan puasa ya guys. Gue putus sama dia karena gue rasa kayak you know what, ini udah nggak bagus banget buat gue. Kayak gue mulai stres, GERD gue kambuh, asam lambung gue naik terus, gue beneran yang kayak nangis tiap hari karena berat banget gitu loh di dada gue, dan I cannot dealing with this anymore. Kayak gue capek, meskipun gue udah komunikasiin apa yang gue rasakan, tapi kok nggak ada sense of understanding, nggak pernah dimengerti, dan nggak pernah you know what, I understand you, nggak ada comprehension. What is comprehension in Indonesia? I forget, tapi kayak nggak ada comprehension yang kayak mengerti ya, in a sense seperti itu. Jadi buat apa gue stay in a relationship yang nggak ada benefitnya sama sekali untuk gue gitu loh. Karena menurut gue ya, in every relationship, in every friendship, in every hubungan antara manusia, pasti kita merasakan ada benefit dari seseorang itu. Hukum timbal balik ya guys ya. Dan gue tidak mendapatkan apapun dari dia kecuali ya ngebatin itu gitu. Gue nggak peduli dengan dia ngomong word affirmation, karena word affirmation is not my love language, tapi gue menghargai dia ya dengan dia kata-kata seperti itu, kayak you look beautiful, you look gorgeous, hi my beautiful lady,
hi love dan lain-lain. It's just sweet words yang menurut gue sudah tidak ada maknanya lagi ya, dan gue a firm believer that words doesn't mean anything if you don't show it. So it is what it is gitu ya. Bukan mau mendiskreditkan effortnya dia ya, kalau kalian ngeliat itu sebagai effort, menurut gue kayak enggak juga sih. Maksud gue kayak ya lu cuman modal kata-kata doang tapi lu nggak ada actionnya sama sekali. Dia nggak bisa kasih gue waktu, dia nggak bisa appreciate waktu gue, terus dia nggak bisa kasih pengertian gitu, dia nggak bisa kasih apalagi secara materialistik gitu ya. Gue nggak peduli dia mau kasih gue cotton buds, kayak at least kalau dia kasih gue cotton buds dari dia, gue bakal seneng banget gitu loh. Kayak ih, gue dapet cotton buds, gue dibeliin cotton buds sama dia, ih, gue dibeliin cotton buds sama pacar gue, ibaratnya kayak gitu, tau gak sih? Jadi kayak the smallest thing itu gue butuh dari seorang laki-laki, karena dari keluarga gue dapet, dari pertemanan gue juga gue dapet, dan gue juga kasih itu ke mereka gitu loh. Kalau misalkan ada yang kasih barang, oh oke, gue juga bakalan kasih barang ke dia, mungkin not in a same form dan gak in the same budget, tapi kayak ya sebagai ucapan terima kasih gitu loh. Paham gak sih maksud gue? Dia nggak bisa kasih itu, cuman ya he's not really that bad sebenarnya, karena dia kasih gue kebebasan untuk berteman dengan teman-teman gue dan nggak mengekang akan hal itu, karena menurut gue ya menurut gue ya itu bagusnya dia, dan dia nggak pernah kata-katain gue ketika gue berantem, cuman it's just mind game guys ya, he's doing a mind game, dan gue nggak suka akan hal itu gitu loh. Meskipun dia nggak pernah bilang gue kayak the F word atau B word, you know, B that word, itu dia nggak pernah. Itu yang gue suka dari dia gitu ya, yang gue suka dari laki-laki yang nggak marah-marah yang kayak gitu. Soalnya gue kayak gitu, gue kalau marah sama dia kayak ya namanya gue suka nonton film-film Hollywood luar kayak gitu ya, kayak the F word and the B word itu pasti akan keluar dari mulut gue. I'm gonna cuss at him karena dia pasti ngerti gitu loh, kayak paham kalau gue tuh marah beneran gitu. Kalau misalkan gue cussing in Indonesia, dia juga nggak bakal ngerti gitu loh. Kayak ya menurut gue kayak dia nggak bakal ngerti dan dia nggak bakalan paham kalau gue tuh marah gitu. Jadian seperti itu ya. Long story short, gue putus di Maret. Terus gue kasih long text banyak banget ke dia dengan pertimbangan yang seperti itu ya guys. Gue yakin kalian juga kalau di posisi gue juga stres yang kayak dan ya gue nggak bisa keluar dari situasi itu. Karena apa? Gue masih sayang sama dia, I'm still holding the hope, dan sampai sekarang pun juga gue masih sayang sama dia guys. Don't get me wrong, tapi ya kayak I wish you the best, but we just gonna live our separate life ya. Lu doing your own thing, I'm doing my own thing, and we're just gonna move on. So that's that. But he is still part of my life gitu. Gue nggak bakal diskreditkan dia kayak dia nggak pernah ada gitu ya, tapi dia pernah ada dan it is what it is gitu. Terus setelah putus gue di ghosting selama seminggu, dan selama di ghosting itu gue ngerasain mual, gue muntah, gue nggak bisa makan. Kalau gue makan gue muntah. Terus gue ngeliat makan, gue gak nafsu ya, makanan gue gak nafsu sama sekali. Gue bener-bener yang kayak hancur in a sense, tapi gak sehancur itu, cuman yang kayak my mental state is not it pada saat itu. Jadi kayak dari pressure kampus ya, urusan kuliah gitu, urusan GERD gue yang gak sembuh-sembuh karena gue stres, terus urusan dia lagi gitu. Jadi kayak semua tuh bertumpuk dan gue gak bisa untuk nge-handle itu semua, makanya gue muntah dan lain-lain. Sampai dimana gue pergi sama sahabat gue si Abigail, dan kayak udah cerita kayak catching up, kayak emang kenapa, terjadinya seperti apa dan lain-lain gitu. Balik-balik dia balik lagi guys ya. Dia ngechat gue kayak intinya tuh kayak semoga lu baik-baik aja di sana dan semoga lu happy aja di sana gitu. In a sense seperti itu teksnya. Gue udah samar-samar agak lupa dikit, jadi seperti itu teksnya. Terus gue yang kayak langsung jawab dong, kayak maksud lo apa ngeghosting gue kayak gitu. Terus gue marah-marah banyak banget, dan sebenarnya kayak that's what he wants from me. So
Oke guys, tadi baterainya habis. Pokoknya dia itu datang-datang nggak minta maaf ya guys ya. But long story short, akhirnya statusnya itu seperti situationship gitu. Gue sama dia tuh kayak situationship. Jadi masih ada kata, masih ngomong sayang-sayangan gitu-gitu. Dan ketika udah putus itu ya guys ya, gue tuh nggak mikir kalau misalkan everything back to normal tuh enggak gitu. Karena gue bilang ke dia kayak, sorry banget, kayak dia tuh minta girlfriend treatment, tapi gue yang kayak, you know what, lu bukan cowok gue lagi, jadi kayak buat apa gue kasih girlfriend treatment gitu. Jadi kalau belum ada kata-kata kayak lu mau nggak jadi pacar gue lagi, ya I just assume kalau kita nggak pernah balikan gitu. Paham gak sih? Meskipun chattingannya intens, meskipun ada kata sayang, saling sayang dan lain-lain, tapi kayak kalau misalkan gak ada kata-kata mau nggak balikan lagi sama gua lagi, do you wanna get back together with me, ya menurut gue ya kita kayak ya situationship aja gitu. Dan dia juga nggak pernah minta maaf ya guys ya atas apapun yang terjadi. Nah, dalam situasi tersebut, jadi di 2024 tuh along the way, sebulan setelah gue putus dan gue masih chattingan ya sama mantan gue pada saat itu, gue ketemu sama orang lain. Memang sih gue ketemunya tuh jauh banget ya orang-orangnya. Dia itu orang Arab by the way, tapi kita sama-sama tahu kalau kita tuh emang dia itu dan gue itu bukan each other person gitu ya. The end game was not me and the end game was not him, tapi kayaknya gue dipertemukan gitu ya sama orang Arab ini untuk dikasih lihat kayak, ini loh Alice, feeling yang lu harusnya rasain sama mantan lu ya begini rasanya gitu. Rasa berbunga-bunganya, terus rasa disayangnya gitu ya, meskipun menurut gue dia nggak sayang sama gue, tapi kayak orang Arab ini tuh kasih tunjuk gimana sih rasanya disayangin gitu loh. Soalnya gue cerita ke dia gitu kayak, iya gue lagi putus, meskipun gue masih chattingan sama mantan gue dan lain-lain, gue masih sayang gitu-gitu gitu. Dan dia paham situasi gue. Tapi kita ada mutual attraction ya guys, interested satu sama lain gitu. Tapi dia tahu kalau masalah gue tuh belum selesai gitu. Masalah gue belum selesai, dan again orang Arab, agama kita sama-sama berbeda dan kuat, jadi nggak mau sampai situ gitu. Ibaratnya tuh kayak gitu. Cuman ya gue masih ada perasaan sayang sama mantan gue dan hopefully bakalan balik lagi gitu loh. Karena gue bilang ke orang Arab ini kayak, kenapa ya laki-laki tuh kayak gitu gitu. Terus ya dia kasih nasihat-nasihat dan lain-lain lah gitu. Cuman gue ngerasa kayak gue tuh happy banget gitu di situasi gue sama orang Arab ini, dimana kayak rasanya tuh kayak PDKT yang dulu-dulu pernah gue rasain gitu loh. Paham gak sih? Jadi PDKT-nya tuh yang kayak fun, terus gue tuh ngerasa kayak diprioritaskan, dalam arti kayak gue bilang kan kayak, ya mantan gue tuh nggak pernah video call dan lain-lain, dan dia kasih itu ke gue, meskipun gue tahu kalian tuh mikirnya kayak, ya itu kan laki-laki emang kayak gitu Liz. Gue tahu guys, gue paham gitu. Cuman kayak dia consistently seperti itu ya orang Arab itu, dan gue rasa kayak that's the kind of trait of guy yang gue cari, that I'm looking for gitu. Jadi kayak, oh ternyata gitu ya. Terus kalau dia misalkan ya kayak di weekend, kan cuma beda 4 jam doang tuh di sana ya, gue sama orang Arab ini. Di weekend dia kalau mau main sama temen-temennya, dia chat gue, dia text gue gitu untuk kasih tahu, to let me know kayak, well hey Alice, I'm going to my friend's house to hang out for a bit with this guy, and I'm gonna be back at this time, and I'm gonna text you, and if you're still awake, we could do video call dan lain-lain gitu. Dan gue ngerasa kayak that's the kind of perilaku yang gue cari in a man, yang bisa kasih kabar yang seperti itu gitu. Maksudnya kayak give me security yang gue tuh nggak perlu minta, dan gue nggak perlu yang kayak begging for that, for the bare minimum, cuman untuk kabarin doang. Tuh menurut gue kayak it's a simple thing to do for a man, dan itu
It doesn't require you, it doesn't require money, it doesn't require you time yang banyak banget ya. Lu nggak perlu berkorban untuk kayak gue harus tulis paragraf untuk cewek ini, untuk Alice gitu ya. You simply just text terus kayak send it, oh udah gitu. Dan dia ngelakuin itu gitu, orang Arab ini ngelakuin itu. Terus ya gue ngerasa kayak I feel seen, heard and remembered ya. Gue tuh kayak, gue ngerasa kayak bukan disayang ya, gue ngerasa kayak I feel seen, dan gue merasa bisa jadi anak kecil di depan laki-laki ini gitu, di depan orang Arab ini gitu. Jadi gue ngerasa kayak, so this is how it's supposed to feel like. And ya gue jadi, mata gue lebih terbuka lagi kayak ya seharusnya relationship ya kayak gini gitu loh. Maksudnya kayak you have to feel like this gitu. Dan ketika gue sama mantan gue, itu gue ngerasa butterflies ada ya. Tapi a lot of people said that butterflies is sign of a red flag, is signs of a nervous system, gut feeling yang kurang bagus. Dan itu yang gue rasakan sama mantan gue. Yang gue rasakan adalah butterfly yang itu. Dibilang seneng sih ya seneng ya, cuman gue gak bisa menjadi anak kecil seperti gue lakukan kepada orang Arab tersebut gitu. Kayak misalkan nih, waktu itu gue lagi beli headband ya buat cuci muka gitu ya, headband BT21 warna ungu, dan gue tuh emang lagi cari itu gitu, dan gue gak ketemu-temu. Akhirnya gue ketemu gitu. Hey, you're available gitu, gue pengen kasih tunjuk ke lu sesuatu gitu yang gue beli gitu. And he really excited about it gitu. Terus gue video call, itu video call juga lumayan lama, cuman buat kasih tunjuk gue beli headband BT21 warna ungu dan gue pakai. Terus kayak ya gue seneng aja, kayak ini kayak the joy that I want to share with someone, yang ya itu kayak inner child gue gitu loh guys, paham gak sih? Jadi kayak I can be myself, I can be the child that I am, yang gak bisa gue kasih tunjuk ke berbagai orang gitu loh. Karena gue udah di umur yang sudah dewasa ya gue harus berperilaku seperti orang dewasa gitu kan. Jadi kalau misalkan I act like a child gitu in front of people, yang orang-orang paling kayak, anak ini kenapa childish banget gitu, padahal tuh enggak, cuman kayak as simple as that aja gitu loh guys. Terus si orang Arab ini juga remember every single detail of me. Jadi kayak gue ulang tahunnya kapan, terus ya gue ulang tahunnya kapan, terus gue makanan favorit gue apa, dan ya lain-lain, dan situasi gue seperti apa. Tapi tidak menutup kemungkinan dia nggak punya kejelekan ya, dia pasti punya flaw, everybody has a flaw. Dan I cannot see myself be with him sebenarnya. Jadi kayak gue dipertemukan dengan orang Arab ini ya hanya ditunjukkan ini loh rasanya untuk disayang, dicintai, dilihat, didengar, dan segala macamnya itu gitu, harusnya seperti itu. Dan long story short, akhirnya gue nggak terlalu chattingan lagi sama dia, karena gue juga sambil chattingan sama mantan gue pada saat itu. Dan pada saat itu gue lagi KKN, jadi gue nggak bisa pegang HP terlalu lama gitu, dan gue butuh tidur, jadi gue nggak bisa chattingan sama dua orang ini. Dan si orang Arab ini akhirnya kayak menjauh terus ngeblok gue, karena mungkin kita terlalu intens, dan dia tahu gue masih sayang sama mantan gue, dan gue respect itu, dan dia juga respect dengan keputusan gue juga untuk memilih si mantan gue gitu. Kita sambil lanjut nge-bronze dulu ya guys. Long story short, akhirnya gue balikan lagi ya guys sama mantan gue. Dan sebelum balikan lagi, dia tuh ngedeketin gue selama 9 bulan ya, kurang lebih 9 atau 8 bulan gitu, gue lupa. Dan sebenarnya effort yang dia kasih tuh menurut gue kayak ibaratnya tuh kayak, oh lu maunya ini, yaudah gue kasih ini. Kayak secara, kayak ibaratnya kayak gue pengen banget nih, yang gue mau tuh video call, terus voice note dan lain-lain, dia kasih itu. Tapi kayak isinya tuh nggak ada, kayak tong kosong nyaring bunyinya, paham gak sih? Jadi kayak pada saat video call juga kita nggak ngomongin yang deep talk dan nggak bonding sama sekali gitu. Tapi effortnya ada, dan gue tuh ngeliat kayak oke, gue masih sayang sama dia, jadi
ya gue pengen balikan lagi sama dia. Jadi pokoknya intinya itu, dan gue nggak bisa ngelihat effortnya dia as a whole, dan sebenarnya itu bukan effort yang gue mau, tapi gue terima-terima aja. Intinya seperti itu. Again, rasanya tuh berbeda seperti sebelumnya, karena dia udah pernah nyakitin gue berkali-kali dan gue ngerasa gue jadi keset pada saat itu, tapi gue masih sayang sama orangnya. Akhirnya kita balikan lagi di tanggal 30 Desember 2024, dan itu dia nembak gue by phone, telepon ya. Kalau sebelumnya itu yang pertama kali dia nembak gue by text, tapi pada saat itu dia telepon gue atau video call, gue lupa, tapi callingan gitu. Dan itu gue lagi sakit posisinya guys ya, dan dia tuh nggak ada effort untuk kasih gue sesuatu kayak ya again materialistik itu ya. Secara materialistik dia nggak bisa kasih apapun, kayak beliin gue bunga, kayak you wanna be my girlfriend, I order you something, kayak I order you some flowers dan lain-lain. Tuh dia nggak bisa yang kayak gitu. Antara nggak bisa atau memang gue bukan orangnya untuk dia bisa lakuin itu. Jadi kayak ya dia nggak bisa kasih itu gitu, kayak the thoughtful things tuh dia nggak bisa kasih. Karena apa guys, kenapa gue kayak mengkonsiderasi itu sebagai red flag? Karena gue pernah kasih dia barang, gue rela-relain nabung sampai gue pulang pakai GoPay letter, gue nggak ada duit lagi ya, hanya untuk kirim barang ke US untuk ke dia gitu loh. Jadi kayak harus ada timbal baliknya, seenggaknya kayak lu ngerasa kayak oh nih orang udah ngasih, meskipun gue ngasihnya ikhlas ya, cuman kayak seenggaknya lu kasih sesuatu balik ke gue. Nggak perlu mahal-mahal, cotton bud juga gue terima guys ya, cotton bud juga gue terima gitu. Gue terima lagi karena kayak you know what, gue bakalan sisa-sisain rasa-rasa ini yang kayak mau balikan lagi, kangen-kangenannya ini sampai gue mati rasa gitu. So I keep coming back to him sampai di titik dimana gue bisa ngelepasin dia gitu loh. Dan pada saat itu gue belum bisa ngelepasin dia gitu secara emosional. Nah, setelah balikan itu semua berubah lagi ya guys, seperti semula. Dia effortnya sedikit, terus dia chat gue di atas jam 11 malam tuh, which is itu lebih parah. Dan gue yang kayak gue udah males buat argumen sama dia, jadi kayak you know what, let him do what he do, let's see what he can do about this situation ya. Karena gue capek untuk ngomongin ke dia, kayak komunikasiin ke dia terus. Karena gue bilang juga ke dia kayak you know why gue nggak mau komunikasiin ini yang gue rasain, kayak unek-unek gue gitu, karena lu selalu ngubah isi hati gue menjadi sebuah argumen dan membalikkan problem itu yang harus jadi selesaiin bareng-bareng itu menjadi permasalahan gue gitu. Gue bilang kayak gitu ke dia, terus dia bilang kayak ya nggak apa-apa, kamu ngomong aja kalau misalkan ada masalah. Dan gimana gue mau ngomong sama dia kalau misalkan gue di gaslighting terus? Ya baru gue ngomong terus dia bilang kayak kenapa kamu nggak ngomong dari sebelum-sebelumnya, sebelum jadi separah ini. I tried, you gaslight me every damn time. Terus gue udah ngomong kayak gitu, dan dia harusnya paham dong kayak itu tuh problemnya dia. Dan gue juga selalu bilang ke dia kayak this is not my problem, you need to solve your problem, you need to do the inner work dan lain-lain ya. Itu permasalahan lu, permasalahan jati diri lu ya, permasalahan diri lu sendiri, behavior lu, habit lu. Dan gue bilang ini tuh habit, dan lu doang yang bisa change that habit gitu loh. Kayak udah watak, udah karakternya dia seperti itu ya susah gitu. Dan gue nggak bisa change someone to be the mold that I want to mold him gitu. Dan gue bukan orang tipe yang kayak gitu. Mungkin at first ya mungkin kayak gitu, cuman gue belajar lagi kayak you know what, kayaknya ini bukan gue yang salah deh, kayak ini dia, it's his problem gitu, it's not mine. Pakai blush dari SK. Terus dia mulai genit-genit lagi guys ya, dia mulai genit-genit lagi sama cewek-cewek di Twitter gitu. Karena aplikasi yang pertama kali kita ketemu itu udah gak bisa dipakai, gue udah gak bisa login karena ada permasalahan dari servernya sana gitu. Semua orang juga gak bisa login. Jadi si mantan gue ini akhirnya main Twitter terus gitu. Ya dia
follow-followan lah tuh sama, gue nggak tahu itu temennya ya, tapi gue rasa kayak aneh-aneh semua deh kata gue. Kayak pertemanan gue aja seburuk-buruknya nggak sampai segitunya gitu, nggak sampai yang jualan. Tapi gue nggak tahu ya teman-teman gue juga jualan apa kagak gitu. Cuman kayak ya teman-teman gue nggak begitu gitu, orang-orangnya nggak begitu, orang-orang yang berpendidikan, yang setara dengan gue ya, meskipun omongannya kadang-kadang ada yang kotor dan kasar, tapi ya mereka tuh pinter, teman-teman gue tuh pinter gitu loh. Maksud gue kayak damn. Terus udah genit gitu, suka like-likein foto-foto cewek, dan gue sampai kayak gue nggak bisa sama laki-laki yang genit kayak gitu. Dan gue rasa dia tuh sangat lustful with those women, dan maybe he cannot afford that woman, dan dapetnya gue yang jauh, dan gue nggak bisa kasih yang dia mau. Jadi kayak mungkin karena itu dia follow cewek-cewek yang lain gitu. Dan cewek-cewek yang lain itu juga giving it freely, kayak foto vulgar mereka gitu ya, titi yang tata, baba yang tata ya, asupan gratis saja gitu. Long story short ya, dalam hubungan gua dari pertama itu gue ngomong kalau I'm dating to marry, dan gua rasa dia cuma ikut-ikutan karena udah nyemplung ke gua gitu ya, udah nyemplung ke kolam renang gua gitu, kayak udah berurusan dengan gua, dan dia mau nggak mau agreeing into date to marry gitu. Tapi gua nggak bisa lihat dia menjadi seseorang yang memperjuangkan untuk menikah dengan gua gitu, memperjuangkan itu gitu, kayak gak ada usahanya sama sekali, dimana kayak getting to know me, nanya-nanya, deep talk dan lain-lain tuh nggak ada, karena all of our conversation itu bener-bener shallow banget. Every day just hey, hello, good morning, how are you, udah sampai situ aja. Dan gue tuh males yang selalu carry the conversation, jadi gue yang kayak ya udah gue jawabin aja pertanyaan-pertanyaan dia gitu loh, kayak jadi gue nggak bisa lihat effortnya dia untuk nikahin gue, terlebih lagi melihat effort dia untuk datang ke Jakarta gitu loh. Gue nggak peduli seburuk-buruknya ekonomi dia ya, gue nggak peduli dia sekurang-kurangnya dalam ekonomi. Yang pasti gue tahu seburuk-buruknya ekonomi seorang laki-laki, kalau dia suka sama perempuan, dia pasti mau memperjuangkan itu, mau segala hal dia bakalan lakuin gitu loh, paham gak sih ya, sesuka-sukanya laki-laki gitu loh. Kalau memang ceweknya worth it, kalau memang dia mau, dia bakalan lakuin itu. If he wanted to, he would gitu. Kayak contohnya, gue ada omongan, kamu tuh serius gak sih untuk datang ke Jakarta nemuin gue gitu loh. Dia bilang iya serius, dan kata-kata itu tuh yang bikin gue stay gitu ya guys ya. Setelah balikan ini ya, kata-kata itu yang bikin gue stay, karena I'm still holding the hope kalau dia tuh bakalan datang ke sini, dan ya the relationship could grow gitu. Tapi throughout the year gue nggak lihat hubungan kita tuh berkembang gitu loh, bener-bener yang kayak stagnan, gak kemana-mana. Dan ya it's not even bare minimum gitu loh, yang dia kasih tuh it's not even a bare minimum gitu. Jadi ya buat apa gue kasih hal yang lebih untuk dia, sedangkan dia nggak kasih sesuatu ke gue gitu loh, dalam arti kayak emosional, waktu, terus materialistik gitu ya, barang atau apapun itu bodo amat. Cotton buds saja gue lebih appreciate lu kasih gue cotton buds, karena gue suka korek kuping. Kata-kata itu tuh ya, kata-kata dia bakalan kesini, dia bakalan seriusin, terus katanya dia udah separate money di another bank account. Terus gue yang kayak are you sure? Gue dalam hati tuh kayak ini bluffing lagi, dan it will go repeatedly all around. Jadi kayak lingkaran setan aja sih menurut gue, dan it became toxic sih sebenarnya. Kayak buat apa lu kayak begitu gitu loh, maksudnya kayak I don't understand. Kemudian the feeling of the heavy chest tuh balik lagi ketika gue balikan sama dia. Gue ngerasa kayak ya gue nangis lagi gitu, gue nangis lagi tiap malam, gue nangis lagi tiap hari, tiap malam gue nangis lagi. Kayak kenapa gue deserve di treat yang kayak gini. Jadi gue tuh kayak di breadcrumbing gitu loh guys ya. Laki-laki ini tuh kayak ngasih, tapi kayak cuman secuil
kayak kata-kata, iya aku bakalan datang ke Jakarta, aku bakalan nabung buat ke Jakarta, aku bakalan nikahin, aku bakalan ini. Pokoknya tuh kayak jual janji manis. Jadi breadcrumbing tuh kayak begitu, if you didn't know. Dan yang bikin parahnya lagi tuh, laki-laki ini selalu lupa birthday gue dan selalu bikin hari spesial gue ini selalu rusak, hancur gitu karena dia gitu. Contohnya, pertama kali kita celebrating birthday bareng-bareng gitu ya, celebrating birthday in a relationship itu 2 kali ya. Yang pertama dia lupa. Karena apa? Karena pada saat gue ulang tahun, gue itu lagi sakit dan gue nggak bisa chattingan sama dia. Dan dia harusnya tahu hari itu gue ulang tahun. At least kayak dia cek tanggal kalender Indonesia, kayak dia udah tahu nih di time difference gitu. Indonesia paling duluan ya. Kita hidup di masa depan ibaratnya gitu. Ya harusnya dia tahu dong kalau misalkan gue ulang tahun gitu, ya kan? Tapi gue tuh ngerasa kayak gue bangun-bangun nih lagi sakit gitu. Seenggaknya gue pengen bangun ngelihat teks dari dia, happy birthday. Simple aja guys, simple saja, sederhana saja. Contohnya kayak gini, kayak hey babe, I know you're still sick, but at least you're having a birthday, and I hope you have a great birthday, and I hope you get better really soon, and I just wanna say I love you and this and I wish you happy birthday, dan seenggaknya dia bisa kasih teks itu. Tapi gue kayak, kok gue nggak dapet teks apa-apa ya. Dan gue going throughout my birthday without even receiving any text. Dan keesokan harinya baru dia ngomong kayak happy birthday gitu. Maksud gue kayak, ini kita udah pacaran gitu. Ibaratnya tuh kalau udah pacaran, boyfriend girlfriend, in my kamus ya, ya dia special person kita dong gitu. Tapi kayak, kenapa special person kita nggak bikin kita spesial ya? Itu satu. Terus birthday yang kedua itu dia ngucapin 10 menit sebelum gue selesai ulang tahunnya. Jadi di jam 11.55 11.40 apa 55 gitu, gue lupa. Jadi kayak sekitar 10 sampai 5 menit lagi atau 7 menit lagi gitu, gue lupa. Itu dia baru ucapin gue happy birthday gitu. And mind you guys, itu ulang tahun gue yang tahun ini. Dan yang pertama kali yang ngucapin happy birthday ke gue itu adalah si orang Arab ini, yang kita udah nggak chattingan. Dan dia bilang kayak happy birthday Alice, udah sesimpel itu aja. Dan gue ngerasa kayak, kok bisa-bisanya laki-laki yang a brief moment gue ketemu sama nih orang itu inget, sedangkan mantan gue itu nggak inget sama sekali tentang birthday gue, about my birthday gitu, hari ulang tahun gue gitu. Kayak so disappointing. Dan pada saat itu sebenarnya gue juga nggak marah, karena gue yang kayak, you know what, ini masih my birthday, jadi yang kayak, ya lu nggak telat sih ya, meskipun beberapa menit lagi udah berganti hari, cuman kayak, ya thank you udah ucapin happy birthday, gue bilang kayak gitu. Jadi itu yang bikin gue kayak salah satu reason gue putus sama dia ya. Dan pada saat ini satu lagi ya, pada saat gue lulus sidang skripsi, bukan sempro ya, tapi lulus sidang skripsi yang dinyatakan lulus seperti itu, dia hilang. Entah kenapa dia hilang, gue bingung kenapa dia hilang. Antara gue lupa, agak lupa inget karena agak trauma ya sebenarnya, kayak pokoknya hal-hal yang gak enak tuh gue tiba-tiba lupa gitu. Begini orangnya, emang begitu proses otak gue untuk melindungi gue dari kejadian-kejadian yang tidak enak gitu ya. Dia lupa gitu, dia nggak congratulation gue. Gue harus bilang kayak, hey gue baru lulus nih, akhirnya gue lulus, kayak gue enakan banget gitu. Kayak gue harus bilang gitu ke dia tanpa dia sadar gitu loh, paham gak sih? Kayak, ya lu harusnya tuh tahu, karena gue udah bilang dari jauh-jauh hari kalau gue bakalan sidang pada hari ini, tanggal ini, jam ini, jam. Tapi dia nggak ada itikat baik gitu ya, nggak ada sense of initiation untuk kayak, hey baby I'm so proud of you, you're doing great, bla 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 gitu. Dia enggak gitu. Meskipun in the end keesokan harinya dia bilang kayak,
I'm so proud of you, you did great, that's it. Terus gue yang kayak, you know what, kalau misalkan ada hari-hari penting, gue nggak bakalan mau kasih tahu dia, bodo amat, terserah lu, karena I felt like he didn't really care about it. Jadi buat apa gue kasih tahu ke dia? So yeah, I just keep to myself from that point gitu. Jadi dia nggak bisa appreciate gue, dan dia tuh nggak tahu sama sekali tentang gue guys ya. Padahal gue udah omongin dari pertama kali kita pacaran, seperti itu. Long story short, akhirnya gue tuh ngerasa kayak gue udah tidak peduli lagi gue merasakan apa. Gue sudah tidak peduli lagi dia mau ngelakuin apa. Jadi pokoknya gue nggak peduli dia ngapain, gue nggak peduli dia mau chattingan sama cewek di Twitter, terserah dia gitu loh. Jadi gue yang kayak udah dibilang mati rasa juga enggak sih guys, lebih yang kayak you know what, whatever gitu. Ibaratnya kayak you know what, whatever, udah bodo amat gitu. Dan gue ceritalah ke teman-teman gue kalau ya gue lagi feelingnya yang kayak gini. Terus ada satu kata yang bikin gue tuh yang kayak gitu, adalah kayak it's really ironic you feel this way. Sebenarnya kayak ya bener juga sih, kayak siapa yang mau ada di hubungan seperti ini dan dengan merasakan hal-hal yang seharusnya tidak lu rasakan, yang seharusnya lu deserve better, dan lu udah sacrifice banyak banget untuk orang ini, tapi lu gak mendapatkan apapun dari dia. Ya ironik aja gitu, situasinya tuh sangat nggak banget gitu. Terus gue ngobrol lah sama temen gue kalau the fact is, dan akhirnya gue tahu kenapa gue nggak bisa pergi dari relationship ini. Ya simply karena gue masih holding for the hope that he be better man gitu. Gue masih memegang kayak kepercayaan gue untuk laki-laki ini. Gue masih percaya laki-laki ini tuh bisa berubah, bisa menjadi lebih baik untuk relationship inilah, at least bukan untuk gua gitu, bisa lebih better dan lain-lain. Dan kata-kata dia juga seperti itu gitu, kayak hopefully I'm doing better gitu, kata mantan gue tuh kayak gitu. Tapi kayak you know what, enggak sih, kayak lu sama aja, karena ya itu habitnya dia. Jadi gue akhirnya interfere a habit yang dia bikin sendiri dan udah lama di dalam diri dia. Jadi kayak udah gitu, sampai suatu waktu gue tanya my favorite food. Kayak tadinya tuh gue pengen ghosting dia, bukan ghosting sih, kayak kacangin dia gitu loh for a few days, karena biasanya dia juga gitu kan, kayak gue pengen balesin lagi nih, gue tiba-tiba ngilang gitu. Tapi ternyata gue kayak you know what, gue gak mau ngilang tiba-tiba kayak gitu. Gue pengen tanya what is my favorite food. Ini tuh kayak trik yang tidak sengaja gue pakai, adalah untuk kayak mendapatkan suatu jawaban tanpa menanyakan pertanyaan yang spesifik gitu. Gue pengen tahu dia tuh care gak sih sama gue, dia tuh sayang gak sih sama gue. In a sense tuh pertanyaannya tuh leading ke situ gitu. Gue tanya what is my favorite food gitu, dan ternyata dia tuh nggak tahu. Dia balasnya gini, what is it love, can you tell me what is your favorite food, kira-kira gitu ya. Terus dia have the audacity untuk bilang well mine is Mexican food. Terus gue yang kayak, kan gue nggak nanya lu makanan favoritnya apa ya, kenapa lu malah jawab makanan favorit itu apa gitu, dan lu nggak jawab pertanyaan gue gitu. Maksud gue kayak I already told you my favorite food tuh apa, kok lu bisa lupa gitu. Even the smallest thing aja itu dia lupa gitu. Kayak ibaratnya tuh kayak gue tuh nggak sepenting itu di kehidupan dia. Jadi buat apa gue stay sama dia dong? Dalam 2 tahun ini lu nggak tahu apa-apa tentang gue. Even the smallest thing lu lupa tuh. Favorite food gue tuh apa gitu. Gue bilang sushi, terus dia bilang what about sushi. Nah di situ dia udah kesel gitu, soalnya gue ketawa. Dia udah kesel karena gue ketawa, karena menurut gue kayak lucu banget nih orang. Kita udah pacaran selama hampir mau 3 tahun dan dia nggak tahu apa-apa tentang gue. Dan menurut gue itu kayak lucu, terus yang kayak ironik banget dan kocak aja, kayak gila ya seorang Alice bisa dimainin kayak gini sama laki-laki gitu. Terus dia kesel karena dia nggak tahu gitu, dia nggak tahu, dan dia mencari cara solusi agar situasi ini membaik. Tapi menurut gue tuh kayak solusinya tuh basi banget, dan harusnya lu melakukan ini dari pertama. Solusinya tau nggak apa guys? Dia
suggest untuk ambil buku dan tulisin semua tentang gue, my favorite thing di buku itu, dan dia emphasize you and only you that I will be writing all that in this book. Lu nge-emphasize kata-kata itu dan convince gue kalau buku itu untuk gue doang. Menurut gue kayak ini sus banget. Kemungkinan ya guys, dan gue pun tidak tahu ya seperti apa di belakangnya. Cuman kayak sepertinya ada wanita lain yang gue tidak tahu akan keberadaan perempuan itu. Jadi gue yang kayak, you know what, ini fucked up banget sih menurut gue. Kayak this is so messy. Gue gak mau ada lagi di hubungan yang menurut gue toxic ya, yang gak sehat kayak gini untuk diri gue, untuk sekitar gue. Kayak you know what, gak mau. Dan pada saat itu gue langsung tahu kayak dia tuh gak sesayang itu, dan dia gak secare itu sama gue, dan gue bukan orang penting di kehidupannya dia. Terus akhirnya yang kayak gue ngomong ke dia kayak, even my ex situationship aja tuh tahu my favorite food tuh apa, tanpa second guessing anything, tanpa ragu. Dia tuh tahu gitu. I'm referring to Arab guy ya guys. Jadi ya, terus dia kesel being the man child that he is. Terus dia ngomong kayak gini, ya udah kalau misalkan dia sehebat itu jadi laki-laki, ya udah kamu sama dia aja. Terus gue yang kayak, terus gue chat, gue balas lagi kayak, okay, I'ma leave you be, have a great life. Abis itu gue di ghosting. Dan sama di ghosting itu gue ngeliat dia live ya, gacor-gacoran di YouTube-nya dia. Terus dia having fun playing games. Dan ya, setelah 3 hari ghosting gue, akhirnya dia balik lagi, cuman teks gue dengan hi. Terus gue yang kayak, you don't take accountability for what you did wrong, dan lu gak saying sorry, even though dia udah bilang say sorry ke gue. Tapi gue harus minta kayak, gue sarkastik aja kayak, even not saying sorry is wonderful sebelum dia ghosting. Tapi kayak lu gak bisa seenaknya ada masalah kayak gitu dan lu bisa balik lagi and pretend that nothing happened. Dan gue tuh selalu letting that slide over and over again dan menjadi habit. Dan dia pikir kayak, oh gue bisa nih berantem terus balikan lagi sama dia gitu, balik lagi ke gue dan acting like there's no problem at all gitu. Dan gue nggak harus minta maaf, dia bakalan ada kok buat gue gitu, dia bakalan balik lagi kok sama gue. Dan ya gue cuman kayak ghosting dia for a couple of days, dan gue read. Abis itu udah, gue nggak mau chattingan sama dia. I don't wanna text you anymore. Yeah, I don't wanna do anything with you anymore. Like, if you wanna come to me, say sorry and I will forgive you. Even though I'm still in process forgiving you, even though you're not saying anything or say sorry because you cannot take accountability. Jadi gue yang kayak, gue yang ghosting dia balik gitu. Ghosting dia balik dalam arti yang kayak gue nggak balas chat dia, kayak gue udah cukup dengan situasi ini. Dan gue lihat di Twitternya dia, di X, dan dia mulai chattingan sama cewek di sana ya, gamers gitu. Wah, seneng banget gitu. Terus kayak sumringah banget ya di video dia pada saat itu, kayak oh lagi senang gitu. Oke gitu. So gue setting dulu. Oke, makeupnya sudah jadi. Jadinya seperti ini ya guys. So setelah putus pun gue nggak nangis ya pada saat itu, kayak karena gue udah membulatkan diri. Gue udah selesai sama ini orang. Gue sudah belajar dengan lesson-lesson yang mungkin gue harus belajar gitu ya. But sometimes ya, karena gue masih di fase healing, gue ngerasa kayak I feel regret. Tapi untuk apa gitu loh? Apakah gue mau merasakan keberatan hati, jiwa, mental yang dipertaruhkan ya, raga pun juga, dengan stres-stres yang ditimbulkan ya? Untuk apa gue regret gitu untuk ninggalin dia gitu. Terus gue tuh kadang-kadang tuh kangen, karena kita pacaran
selama 2 tahun. At least for me it's meaningful ya, karena this is my first ever relationship. But I don't think he make it that special for him, and I don't think I'm that special girl. But sometimes I miss, gue nggak missing the person, I'm just missing the time that we having, that we were having back then gitu loh. Kayak and then 2 tahun itu it create like a habit, texting tiap malam. Ya pokoknya waktu malam gue itu cuman buat dia, karena that's the only time that I can really talk to him. But again, sometimes I miss it, but sometimes I felt like, you know what, kayaknya enggak deh, ngapain gue nungguin orang, ya ngapain gue miss the time that I have to wait for him to text me back just because gitu. Kayak berapa, terus gue mulai olahraga gitu kan, I'm trying to get back in shape ya, meskipun itu prosesnya masih panjang, cuman kayak gue mencoba untuk ya seenggaknya kayak bikin tubuh gue ini lebih enteng gitu, karena olahraga juga ngebantu buat mental juga ya guys ya, dan mood. Jadi gue bisa olahraga, coba nge-distract myself, and then doing content kayak begini juga sometimes it help me. Dan gue ngomongin ini di kamera, gue bawa cerita ini ke YouTube gue karena I just want to remind myself in the future kalau this is what you're going through, and hopefully you're not going through the same mistake again. Menjadi reminder untuk gue juga, dan mungkin untuk kalian. So gue main sama teman-teman gue, meskipun dia juga tidak mengekang gue bermain dengan teman-teman gue. Jadi I do still have the friend that I usually hang out to, karena ya again LDR, dan ngapain juga dia ngekang-ngekang gue. Dia bukan suami gue, even suami gue juga nggak bisa ngekang gue seketat itu. Masa gue nggak boleh main sama teman-teman gue, dan teman-teman gue juga mostly girls ya. Jadi kayak there's nothing wrong with it ya. The good thing is dari relationship ini kita tidak mengekang satu sama lain, dimana kayak kamu nggak boleh main sama ini, kamu nggak boleh main sama ini, itu tidak ada sama sekali. Jadi I'm really thankful in this relationship karena itu. Soalnya kalau misalkan nggak ada teman-teman gue, ya gue nggak punya teman cerita. Kayak mereka tuh hadir ketika gue menjalani relationship ini, dan ketika relationship ini juga berakhir gitu. Jadi kayak jangan tinggalin teman kalian kalau misalkan kalian di suatu hubungan. Jadi gue rasa temen itu sebuah part yang penting dalam kehidupan kalian. Mau satu, mau dua temen, mau dua sahabat, satu sahabat, yang penting kalian punya seseorang yang bisa kalian cerita, coming back to, cerita over and over again, meskipun mereka udah muak gitu ya. So it is what it is. And the lesson that I learned adalah stop chasing a man. He's not even a man, he's a child. Ya, kita perempuan, kita harusnya diperjuangin gitu ya. Meskipun ya kita juga sama-sama harus memperjuangkan seseorang yang kita sayang ya. Cuman kayaknya kalau perempuan yang sudah mengejar dan gak digubris sama sekali, dan di breadcrumbing dan menjadi keset, menurut gue kayak it's really the time for you to leave that situation. So and love bombing is real, meskipun gue rasa kayak dia genuinely took an interest on me, tapi kayak love bombing is real, jadi kalian harus hati-hati. Kemudian dia itu nih the highlight of this relationship sebenarnya ini, good man not always a good lover or boyfriend. So orang baik banyak, laki-laki baik banyak, tapi nggak semua teman laki-laki kita, even ya dengan contoh nih, teman laki-laki kita tuh kita tahu mereka baik, kita tahu dia a gentleman gitu ya. But tidak menutup kemungkinan kalau dia pacaran sama teman kalian misalnya, atau pacaran sama kalian gitu, mendapatkan treatment yang sama gitu. Jadi kayak a good man not always a good lover or boyfriend. Terus again, closure datang dari diri sendiri
Meskipun gue tanya dengan taktik yang agak sedikit sneaky, tapi ya closure datang dari diri sendiri dan lo bisa membulatkan apapun yang terjadi di dalam hidup kalian. Kita nggak perlu tahu mereka ngelakuin itu karena apa, but there's a pattern. It is what it is, dan kehidupan harus terus berjalan. Kita harus moving on ke next chapter di kehidupan kita. Another thing adalah kita harus respect sama diri sendiri. Jangan mau dikendaliin secara emosi karena kita ini perempuan gitu. Karena perempuan itu adalah makhluk gitu, kayak seorang yang sangat amat perasa ya, tapi kita juga bisa pikir pakai logika. Jadi bener-bener kalkulasiin banget setiap langkah yang kalian buat dalam hidup, apalagi dalam relationship, karena gue agamanya Katolik, dimana Katolik hanya bisa menikah sekali, dan gue gak mau laki-laki yang akan menjadi suami gue memperlakukan gue seperti ini, breadcrumbing. Next thing is trust your guts ya. Gue udah tahu sebenarnya my body and my intuition ya, my guts is really telling me back then. Udah dikasih lihat kayak dia suka follow cewek-cewek, terus dia sampul itu dengan dia anak Tuhan banget gitu ya. Gue sempat tanya ke dia his past relationship itu seperti apa, dan he said that the woman left him, and I know now why. Mantannya dia tinggalin dia. It is what it is. But kalau misalkan ada satu red flag yang menurut kalian kayak kalian nggak bisa toleransi untuk kedepannya dan dia nggak mau berubah, kata gue sih tinggalin gitu. Terus gue paling belajar lagi nih kayak throughout the relationship dan throughout my daily basis gue ke teman-teman dan ke keluarga, don't be giving too much, giving what they've been giving us, dan ya appreciate what it is. Karena gue tuh orangnya sangat memberi banget gitu ya, gitu. Dari segi emosional, materialistik, waktu, semuanya gue akan kasih kalau gue punya source-nya tuh. Dan kalau gue sayang sama seseorang, mau itu sahabat, temen, keluarga, gue pasti kasih sesuatu yang menurut gue kayak, nih gue kasih nih barang, nih gue kasih nih waktu gue, nih gue kasih nih emotional support gue gitu. Ya balik lagi, kadang-kadang tuh orang gak bisa appreciate apa yang kita kasih, and ya kita harus tahu batasannya sampai mana untuk kasih seseorang itu, sampai mana gitu loh, batasannya tuh sampai mana. If he really love you and he really care about you, he will do anything. He will study, get to know, appreciate waktu kalian, appreciate barang-barang yang kalian kasih, entah itu material, waktu, effort kalian gitu. Dia bakalan appreciate dan dia bakalan gacor-gacoran untuk ngedapetin kalian. Dan lihat dia apakah dia konsisten atau enggak melakukan hal tersebut. Diliatin dulu. Kalau misalkan dia effortnya udah WOW banget nih, wow banget, baru deh kalian bisa sacrificing a little bit thing of your life, kayak dari waktu, materialistik juga, kayak kasih barang-barang ya. Hubungan timbal baliknya juga harus ada gitu guys, karena kalian menjalani hubungan dengan orang asing yang harusnya tuh sama-sama membenefitkan satu sama lain gitu. Terus yang terakhir adalah do not sacrifice kalau kalian belum punya cincin di tangan. Even kalau kalian udah punya cincin di tangan pun, jangan terlalu bodoh memberikan segala sesuatu untuk orang itu. Masa depan, plan-plan kalian yang sudah kalian plan ya, kalian mau achieve yang mana dulu, jangan kesampingkan itu hanya karena ada laki-laki di depan kalian gitu. Karena itu yang gue lakukan for the meantime. Tapi gue yang kayak, you know what, I'm just gonna go straight and do my own thing and get your back juga gitu ya guys. So this is the end of Girl kali ini. Semoga kalian ter-entertain dengan cerita gua. Ya, this is the final look. Kira kayak gini. So I hope you guys like this video. Kalau kalian suka, kasih like-nya. Jangan lupa subscribe ke channel gua karena Girl itu ada setiap bulannya ya. So stay tune aja untuk Girl selanjutnya, dan ya jangan lupa subscribe. And that's it. Thank you for watching. Bye guys.